Jadi di sini saya akan menjelaskan letak geografi Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak di bagian barat Pulau Jawa, tepatnya di Sungai Citarum, Jawa Barat. Kerajaan ini berpusat di Sundapura dan wilayah kekuasaannya meliputi Banten, Jakarta hingga Cirebon. Sistem pemerintahan. Kerajaan Tarumanegara memiliki sistem pemerintahan absolut, yang dimana raja sebagai penguasa tertinggi memiliki otoritas penuh dalam mengatur negaranya. Raja juga harus bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang administrasi pemerintahan, pengolahan pajak, serta pemimpinan perang. Raja-raja atau pemimpin Kerajaan Tarumanegara. Pemimpin Kerajaan Tarumanegara yaitu Jaya Singawarman, dan masa penjabatannya yaitu 348 hingga 383 Masehi. Kelebihan ataupun kelemahan pemimpin yaitu adanya pendiri dan raja pertama dari Tarumanegara. Prasasti Tarumanegara yaitu Prasasti Tugu. Akulturasi kebudayaan. Yang pertama adalah akulturasi bahasa antara bahasa Sanskerta dan bahasa Sunda kuno yang merupakan bahasa asli Kerajaan Tarumanegara. Setelah pengaruh-pengaruh India masuk, ada muncul bahasa baru yang namanya bahasa Sanskerta, dan bahasa Sanskerta digunakan untuk teks resmi, dan bahasa Sunda kuno masih digunakan oleh rakyat dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua, akulturasi dalam sosial dan politik. Adanya sistem varna atau kasta dan raja sebagai pemimpin, namun tetua adat ataupun yang mana itu adalah kebudayaan lokal tetap berperan namun di tingkat desa. Yang ketiga adalah akulturasi dalam kepercayaan religi dan tradisi. Masyarakat yang menganut sistem kepercayaan animisme dan dinamisme serta tradisi megalitik berubah menjadi adanya kepercayaan baru, yaitu Hindu dan Buddha. Dan situs-situs megalitik diubah menjadi candi. Itulah bukti bahwa terjadinya akulturasi kebudayaan di Kerajaan Tarumanegara. Adalah kebudayaan. Yang pertama adalah kebudayaan asli. Sebelum terjadinya akulturasi ataupun masuknya pengaruh dari India, kebudayaan asli masyarakat Tarumanegara diduga kuat merupakan kelanjutan dari kebudayaan prasejarah masyarakat Sunda kuno yang masih dipengaruhi oleh tradisi Austronesia dan kebudayaan megalitik. Beberapa ciri-ciri dari kebudayaan tersebut adalah yang pertama, kepercayaan dinamisme dan animisme. Yang kedua, budaya megalitik ataupun batu besar masih kuat, seperti pendirian menhir, dolmen, ataupun punden berunda. Struktur seperti punden berunda merupakan cikal bakal dari candi-candi Hindu setelah pengaruh Hindia masuk nanti. Yang ketiga adalah sistem sosial berbasis kelompok kecil yang berdasarkan pada kekerabatan dan kesukuan, dan sistem ini pemimpinnya itu dipilih berdasarkan senioritas ataupun kemampuan spiritual seperti dukun ataupun tetua adat. Dan yang keempat ataupun yang terakhir, bahasa dan tulisan. Pada saat itu masyarakat Tarumanegara belum mengenal tulisan, dan bahasa yang digunakan pun merupakan bahasa Sunda kuno ataupun Proto Melayu. Yang kedua adalah kebudayaan baru. Setelah masuknya pengaruh-pengaruh dari India, muncul beberapa kebudayaan baru, seperti yang pertama, kepercayaan dan religi yang baru, yaitu masyarakat Tarumanegara mulai mengenal kepercayaan seperti kepercayaan terhadap dewa-dewi Hindu dan kepercayaan Buddha. Lalu dibangunnya candi sebagai tempat pemujaan. Yang kedua adalah sistem sosial dan pemerintahan. Muncul sistem sosial baru yaitu sistem varna atau kasta, dan pada sistem pemerintahan, raja adalah pusat kekuasaan ataupun pemimpin dan dipilih menggunakan sistem turun-temurun, atau juga dapat diartikan tahta diturunkan kepada keturunan raja tersebut. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir adalah bahasa dan tulisan. Masyarakat Tarumanegara menggunakan bahasa Sanskerta dan telah mengenal tulisan yaitu huruf Pallawa. Yang keempat adalah kepercayaan Kerajaan Tarumanegara. Di Kerajaan Tarumanegara, setelah pengaruh India masuk, raja dan rakyatnya menganut agama Hindu, lebih tepatnya aliran agama Hindu Siwa. Kepercayaan ini berlanjut hingga Kerajaan Tarumanegara runtuh.
Yang terakhir adalah bukti-bukti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. 1. Prasasti Ciareteun, yang mana berisi cap telapak kaki Raja Punawarman yang disamakan dengan jejak kaki Dewa Wisnu. Prasasti ini juga berisi tulisan yang berbunyi, "Ini tanda atau kaki yang mulia Raja Punawarman, sang raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia." Yang kedua adalah Prasasti Tugu, menceritakan penggalian Sungai Gomati dan Candrabaga oleh Punawarman untuk saluran irigasi. Yang ketiga adalah Prasasti Kebun Kopi, yang juga berisi tulisan yang mana berbunyi, "Di sini tampak sepasang kaki gajah yang seperti Airawata." Airawata adalah gajah Dewa Indra. Yang keempat adalah Candi Batujaya, terbuat dari bata merah dengan struktur mirip Candi India, menunjukkan akulturasi Hindu-Buddha di Tarumanegara. Dan yang terakhir adalah Situs Buni, temuan gerabah, perhiasan, dan kuburan kuno yang terkait dengan kebudayaan pra-Tarumanegara, menunjukkan kehidupan Tarumanegara sebelum pengaruh Hindu. 6. Sistem perekonomian dan pelayaran. Kehidupan masyarakat Tarumanegara berdasarkan prasasti yang ada diperkirakan tidak lepas dari kegiatan pertanian dan peternakan. Prasasti Tugu pun menjadi bukti kuat yang menjelaskan bahwa mata pencarian rakyat di Kerajaan Tarumanegara dengan bercocok tanam. 7. Pendidikan. Proses pembelajaran dan transmisi pengetahuan terjadi melalui lembaga keagamaan keluarga berdasarkan prasasti yang ada diperkirakan tidak lepas dari kegiatan pertanian dan peternakan. Prasasti Tugu pun menjadi bukti kuat yang menjelaskan bahwa mata pencarian rakyat di Kerajaan Tarumanegara dengan bercocok tanam. 7. Pendidikan. Proses pembelajaran dan transmisi pengetahuan terjadi melalui lembaga keagamaan, keluarga, dan lingkungan kerajaan. Hanya mengajarkan kepada kalangan-kalangan elit seperti calon-calon brahmana, bangsawan, pejabat, atau rakyat-rakyat tertentu. Menjadi pembelajaran melalui kitab-kitab suci Veda dan lain-lain, prasasti, relief, dan simbol. Ilmu yang diajarkan, ilmu agama Buddha atau Hindu. Pendidikan militer, pendidikan mengenai bertani, berdagang, dan sebagainya. Pendidikan moral dan budaya, serta pendidikan pemerintahan dan diplomasi untuk calon raja dan bangsawan. 8. Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama, bidang budaya dan politik. Bidang budaya dan politik mengganti konsep kesukuan dengan konsep kerajaan. Mengganti sistem kesukuan untuk kekerabatan dengan sistem varna atau kasta. 2. Agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan. Masyarakat yang awalnya menganut dinamisme dan animisme perlahan beralih menganut kepercayaan Hindu-Buddha. 3. Bahasa dan tulisan. Yang awalnya menggunakan bahasa Sunda kuno menjadi menggunakan bahasa Sanskerta, terkhusus dalam teks-teks resmi atau lingkungan kerajaan. Sedangkan bahasa Sunda kuno masih digunakan oleh masyarakat dalam percakapan sehari-hari.